Karakteristik muncul karena diwariskan oleh seekor tikus. Tanya Damar. Bersambung. 1851. Guntur pun langsung dibuat terdiam. Bagaimana cara menjelaskannya ya? Ucap Kirin, aku juga sekedar mendengar informasi ini. Beberapa master pernah mengatakan gunung kekacauan atau daratan Themis merupakan sebuah area yang luas. Pada saat itu, manusia merupakan jenis yang terlemah. Dan karena sebab itulah, karakteristik yang ada pada manusia, berasal dari binatang buas. Tapi, juga ada orang yang mengatakan, kita berasal dari makhluk yang mengalami evolusi. Sebelum menjadi manusia, di zaman dulu bisa jadi kita adalah seekor binatang buas. Itu sebabnya kenapa di tubuh kita memiliki garis keturunan tertentu. Semisal garis keturunan tikus, nantinya akan membawa karakteristik wabah. Pelatihan kultivasi dan bela diri berfungsi untuk merangsang darah dalam tubuh dan sebagainya, ucap Kirin panjang lebar. Damar pun terkejut saat mendengarnya. Teori ini persis dengan teori evolusi yang ada di bumi. Tapi, aku juga tidak paham. Sebelumnya, aku sempat mendengarkan perdebatan antara Master Gabriel dan Gabrino mengenai masalah ini, imbu Kirin. Damar lagi-lagi dibuat terdiam. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana asal-usul dari munculnya karakteristik. Apa mungkin gunung kekacauan memiliki pemahaman tertentu terkait hal ini? Seperti rumor yang telah beredar, tempat ini juga merupakan tempat yang tersisa dari The Big Bang. Sebelum Big Bang terjadi, dunia macam apa yang pernah hidup di daratan ini? Penguasa gunung kekacauan sempat membahas soal reruntuhan. Damar tidak tahu pasti, apakah hal tersebut persis sama dengan yang ada di bumi. Yang dinamakan dari reruntuhan apa mungkin merupakan ujung dari dunia. Atau, justru mengarah pada akhir dari alam semesta. Tapi, alam semesta yang luas ini apa mungkin memiliki ujung? Patua Pancing menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari ujung alam semesta. Tidak ada yang tahu kenapa dia melakukan itu. Tapi, semua orang tahu dia tidak akan menemukannya. Sekalipun 8 planet utama yang memiliki peradaban yang sangat berkembang, mereka tidak mampu sepenuhnya memahami misteri alam semesta yang luas ini. Penguasa gunung kekacauan sepertinya memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Tidak diragukan lagi, dunia ini, peradaban ini, merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Perjalanan kali ini telah membuktikan jika pintu surga adalah Stargate yang pernah Patua Pancing sebut sebelumnya. Keberadaan Stargate justru diikuti juga dengan keberadaan klan penjaga pintu. Dan tetua Min yang berasal dari Eternal Planet, besar kemungkinan adalah salah satu keturunan dari klan penjaga pintu. Tak berselang lama, Guntur mengambil buku itu dan kemudian duduk bersila. Kapan kita pergi meninggalkan tempat ini? Tanya Lilia setelah melihat semua isi buku yang telah dipelajarinya. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih kultivasi, jawab Damar, kita juga harus memanfaatkan ini untuk berlatih sebaik-baiknya. Di waktu yang sama, kita juga harus menunggu Lutfi dan istri tetua Liam pulih dengan karakteristiknya. Begitu semua beres, kita bersiap untuk pergi dari tempat ini. Sejauh ini, gunung kekacauan sama sekali tidak berimbas buruk pada mereka semua. Hal selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah mencari tempat untuk membangun piramida dan pergi dari daratan Themis. Tentu saja, begitu keluar dari Origin Place, mereka akan mendapatkan ancaman bahaya yang sangat besar. Namun, hingga saat ini Damar telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Tentu saja dia tidak akan takut menghadapi itu semua. Pertempuran kali ini benar-benar akan menentukan banyak hal. Saat ini, Big Jade dan Galaksi Aviar telah bergabung. Jika Damar mampu mengalahkan mereka semua, tatanan alam semesta akan ditulis ulang. Dan yang terpenting, ancaman bagi bumi akan sepenuhnya menghilang. Bisa jadi, Damar tak perlu membuat upacara dewa. Nantinya, hanya dengan mengandalkan seni bela diri menjadi dewa, dia bisa hidup dengan damai di bumi sembari menjaga bumi dari ancaman luar. Tidak perlu seperti ahli bela diri tingkat dewa lainnya yang harus berkelana di alam semesta untuk menghabiskan waktu. Sayangnya, di tubuhnya terdapat 7 kekuasaan. Jika mengingatnya, ada semacam rasa sia-sia di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, Damar menatap ke arah Guntur. Setelah melihat warisan bela diri, Guntur dengan cepat memasuki tahap pencerahan. Damar mampu merasakan jika kekuatan energi Chi dalam tubuh Guntur meningkat, bahkan mampu dilihat dengan mata telanjang. Bocah ini, sahut Thalia, meski sedikit selengekan, bakat bela dirinya benar-benar bisa diacungi jempol. Yaps,
Memang benar seperti itu. Meski Guntur lebih lemah jika dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya dalam hal karakteristik. Namun Guntur memiliki bakat bela diri yang sangat mumpuni, hampir setara dengan Damar. Bahkan dari sisi tertentu, dia jauh lebih kuat dibandingkan Damar. Kita harus cepat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Damar langsung duduk bersila dan mulai melakukan tahap pencerahan seni bela diri menjadi dewa. Saat mampu meningkatkan kekuatannya, dia sama sekali tidak mempunyai waktu untuk memahami dan menstabilkan energinya. Kebetulan, dengan memanfaatkan waktu yang singkat ini dia mampu merasakannya. Tak terasa, 7 hari pun telah berlalu tanpa hambatan. Wilayah Gunung Kekacauan ini memang harus diakui sungguh istimewa. Energi di tempat ini sangatlah mengerikan. Tidak heran jika Gunung Kekacauan bisa membina banyak ahli bela diri tingkat dewa. Kirin bahkan bisa mencapai half god level tanpa terlalu berusaha mati-matian. Saat Damar melepaskan energi bumi dan menembus half undying flame, energi murni pada saat itu adalah energi paling murni yang pernah Damar temui sejauh ini. Namun, hal itu tidak berlangsung cukup lama. Damar merasa bahwa dirinya tidak bermandikan energi seperti itu sepanjang waktu di Gunung Kekacauan. Jika Damar dan yang lainnya sedang ada di tempat ini, mereka pasti bisa melakukan banyak hal dengan sedikit usaha. Dalam 7 hari, Damar berhasil memperkuat level ahli bela dirinya. Keesokan harinya, Guntur masuk ke half god level. Warisan bela diri yang dia temukan benar-benar sangat cocok dengan dirinya. Sehingga dia mulai mencoba menembus teknik bela diri tingkat peak. Namun, menembus teknik bela diri tingkat peak tergantung pada pencerahan serta keberuntungan. Penembusan Damar sebenarnya juga disertai dengan beberapa kebetulan. Dia telah mengamati Blade Berserker, Pedang Radin, sampai pencerahan dalam pertempuran hidup dan mati. Hal itu membuat dia berhasil dalam melakukan penembusan. Tentu saja sangat mustahil bagi Guntur untuk menembus tingkat ini dengan begitu mudah. Thalia juga sama seperti itu. Damar menjelaskan kepada Thalia mengenai pemahaman dirinya. Contohnya seperti kemunduran teknik bela diri tingkat peak, penyelamatan dari pembantaian, hidup dalam kehancuran, dan sebagainya. Thalia dan Damar sama-sama menggunakan teknik pedang. Namun orientasi teknik pedang mereka sangat berbeda. Meskipun Thalia mengerti maksud dari Damar, namun, dia sama sekali tidak bisa melakukan penembusan. Ini bukan masalah pengalaman, tetapi cara teknik bela diri dan metode semua orang benar-benar sangat berbeda. Inspirasi terbesar Damar dalam melakukan penembusan ilmu bela diri dari Pedang Radin. Namun Pedang Radin adalah penyelamatan dalam pembantaian. Sedangkan menurut Damar, pengalaman dari sebuah penyelamatan tidak begitu penting. Penyelamatan yang dia pahami yaitu pembantaian yang lebih banyak. Dia akan membantai hingga pihak lawan tidak berani menyerbu bumi. Itu adalah cara Damar. Sedangkan teknik pedang milik Thalia menggunakan cara lain. Cara Damar hanya bisa digunakan sebagai acuan, tidak bisa sepenuhnya ditiru. Namun setelah 7 hari berlalu, Thalia masih memiliki banyak peningkatan. Damar membuka matanya 7 hari kemudian. Pada saat itu, pria yang mengenakan jubah hitam panjang menghampiri dia dan berkata, "Master Damar, penguasa kekacauan ingin bertemu dengan Anda." Damar melihat Lilia dan lain yang duduk bersila dengan mata tertutup. Kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke." Setelah itu, Damar langsung mengikuti pria itu berjalan keluar. Dia bergegas dibawa oleh burung 7 warna dan tiba di gunung lain. Dalam sebuah paviliun tampak penguasa kekacauan sedang duduk di sebuah gazebo, dan di depan gazebo sedang dimasak minuman anggur. Bersambung, 1852. Semerbak aroma minuman anggur itu tercium. Ketika Damar menghirup aroma itu, dia sangat tahu bahwa minuman anggur ini pasti bukanlah minuman biasa. Dia mengerutkan hidungnya. Penguasa kekacauan menatap Damar sambil tersenyum berseri-seri. "Tampaknya kamu juga mengerti tentang minuman anggur." "Ah, tidak juga. Saya tidak bisa bilang kalau saya paham. Hanya saja beberapa orang tua di sekitar saya yang suka dengan itu," ucap Damar. "Saat kamu pergi meninggalkan tempat ini, aku akan memberikan kamu beberapa kendi minuman ini," balas penguasa kekacauan. Damar menganggukkan kepalanya. "Aku tidak tahu mengapa kalian mencari dan membawa aku ke sini." Penguasa kekacauan terdiam sejenak. "Ada 2 hal. Aku sudah memikirkan beberapa kali untuk hal yang pertama. Aku selalu merasa bahwa terlalu mudah membiarkan kalian pergi dengan cara seperti ini. Jika kalian tidak kembali, maka penyesalan akan datang terlambat kepada aku," ucapnya. Damar tercengang.
Memang sulit dipercaya bahwa hal ini hanya mengandalkan persetujuan lisan saja. Damar merenung sejenak. Kemudian dia bertanya, apakah kalian di sini memiliki karakteristik kontrak? Penguasa kekacauan menggelengkan kepalanya. Tapi, aku sebenarnya punya sebuah cara. Apa itu? Seru Damar. Penguasa kekacauan menatap ke arah Damar dan tersenyum. Aku sama sekali tidak terkejut. Kalian masih punya rencana untuk membangun piramida saat kalian masuk ke tempat ini, kan? Kamu tahu tentang itu? Tanya Damar dengan ekspresi wajah terkejut. Pada awalnya cara menjadi dewa dan upacaranya diturunkan dari Gunung Kekacauan, jelas penguasa kekacauan. Jadi, aku berharap kalian semua bisa membangun piramida di dalam Gunung Kekacauan agar kita bisa saling percaya dengan satu sama lain. Raut wajah Damar berubah. Jika kalian kembali, piramida tentu saja akan baik-baik saja. Jika kalian tidak kembali, aku akan menghancurkan piramida milikmu. Ucap penguasa kekacauan. Apa konsekuensinya jika piramida itu dihancurkan? Tanya Damar. Sederhana saja. Kekuatan kekuasaan milik kamu hanya akan tersisa yang paling awal saja, balas penguasa kekacauan sambil tersenyum. Damar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa penguasa kekacauan ternyata tahu mengenai kekuasaan. Penguasa kekacauan ini tampaknya mengetahui lebih banyak hal dari yang Damar bayangkan. Bahkan Damar curiga bahwa zona inti Gunung Kekacauan memuat rahasia asal-usul dari alam semesta. Sebelumnya kamu bilang bahwa kamu akan membutuhkan lebih dari 1 dasawarsa jika ingin kembali ke tempat ini, jadi kamu dan aku punya batas waktu sampai 100 tahun. Jika setelah 100 tahun kamu datang, maka kita bisa hidup damai dan harmonis. Jika kamu tidak datang saat itu, maka aku akan menghancurkan piramida kamu. Bagaimana? Damar terdiam sejenak, kemudian berkata, tidak masalah. Sebenarnya saat ini dia tidak berada di tingkat dewa. Dia juga tidak begitu mengandalkan kekuatan kekuasaan. Tidak mengherankan lagi bahwa membangun piramida adalah pilihan yang paling aman. Satu-satunya masalah yang ada yaitu jika Damar akan memilih untuk melaksanakan upacara dewa atau tidak. Jika Damar ingin masuk ke Origin Place nanti, kemungkinan dia akan ada menemui beberapa masalah kecil. Baguslah kalau begitu. Penguasa kekacauan tersenyum kecil. Hal yang kedua adalah tentang sepucuk surat ini. Setelah mengucapkan hal itu, dia memberikan sepucuk surat itu kepada Damar. Ini adalah surat yang diberikan oleh Rin. Dia telah mencapai pencerahan tertinggi. Setelah 7 hari berada di tempat ini, teknik bela dirinya telah menembus tingkat peak dan masuk ke tingkat dewa. Dia sudah turun dari gunung. Damar tertegun. Jalan yang diambil Rin adalah jalan miliknya. Dia tidak mengamati warisan apapun. Dia telah menetap selama ratusan tahun. Setelah dia memotong pedang, hatinya sangat hancur. Oleh karena itu, penembusan juga adalah hal normal yang terjadi. Damar membuka surat itu. Di atasnya hanya tertulis serangkaian kata. Bukit hijau tidak berubah. Air jernih selalu mengalir. Kita akan dipertemukan lagi oleh takdir. Damar tidak tahu Rin akan berubah menjadi seperti apa di masa depan nanti. Rin mungkin akan kembali menjadi seorang pengemis kota dan dicemooh oleh orang-orang di seluruh kota. Rin mungkin akan pergi ke paviliun gersang dan membawa Neoma pergi. Ini adalah cara Rin. Dia dan Damar bertemu beberapa kali, tetapi pertemuan itu tidak begitu sering. Jadi hubungan mereka bisa dianggap sebagai setengah teman. Jika tidak ada masalah, kalian bisa memilih tempat untuk mulai mendirikan piramida milik kalian sendiri. Kami di sini bisa menyediakan semua bahannya untuk kalian. Pria itu benar-benar sangat dermawan. Damar menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan pergi memilih lokasinya. Setelah itu dia berpikir sejenak lalu berkata, omong-omong, aku punya satu pertanyaan. Mengapa orang-orang yang kehilangan karakteristiknya akan dipisah dan dipenjara? Penguasa kekacauan mengangkat cangkir minuman dengan senyuman kecil di wajahnya. Jika kamu datang lagi ke tempat ini, aku akan memberitahu kamu. Damar mengernyitkan dahinya. Dia selalu merasa penguasa kekacauan sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia memutuskan untuk tidak banyak bertanya. Berapa lama waktu yang masih mereka butuhkan untuk bisa pulih dari karakteristiknya sendiri? Tanya Damar. Wanita itu sepertinya akan pulih sedikit lebih cepat. Kalau pria telanjang itu mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Itu karena kekuatan pria itu cukup kuat, dan dia jauh lebih dekat dengan half god level, jelas penguasa kekacauan. Lalu dia lanjut berkata, aku juga tidak begitu paham detailnya.
Intinya adalah kalian juga akan membutuhkan waktu untuk membangun piramida itu. Tidak usah terburu-buru. Damar pun menganggukkan kepalanya. Dia merasa bahwa lebih baik jika dia sedikit lebih lama tinggal di sini. Gunung Kekacauan adalah tempat yang sangat pas untuk bertapa. Damar bahkan ingin tinggal di sini selama beberapa tahun jika dia tidak mencemaskan masalah di bumi. Walau saat dia di ranahnya, efek energi ini tidak begitu besar. Namun menurut Lilia dan yang lain, belum tentu seperti itu. Jika Thalia mampu memahami makna mendalam dari tulang Phoenix, maka tidak diragukan lagi kemampuan bertarung Thalia bisa sepadan dengan kemampuan bertarung tingkat dewa. Bahkan jika Guntur bisa melakukan penembusan di sini, semua kemampuan bertarung mereka akan meningkat sedikit pada saat mereka pergi dari tempat ini. Kemampuan korosif dan karakteristik wabah milik Guntur mampu membuat musuh menjadi sangat lemah. Ini adalah keuntungan yang dimiliki Damar dan kawan-kawan. Di daratan Themis, seni bela diri menjadi dewa itu memang benar-benar ada. Namun di luar Origin Place, sebagian besar orang sama sekali tidak mempunyai jalan ini. Menurut mereka, teknik bela diri Ultimate adalah batas dari teknik bela diri. Oleh karena itu, Helos sama sekali tidak bisa melawan pedang Blade Berserker pada awalnya. Itu terjadi karena kurangnya pengalaman. Jika karakteristik dan kekuatan menentukan batas minimum kekuatan seseorang setelah menjadi dewa, maka seberapa jauh teknik bela diri merupakan batas atas dari kemampuan bertarung orang itu. Alasan mengapa Haru menjadi kuat adalah karena dia memiliki dua sisi yang sangat menakutkan. Lalu tidak diragukan lagi Haru sama sekali belum menunjukkan kekuatan teknik bela diri miliknya. Jadi bisa dikatakan bahwa dia berdiri di puncak alam semesta dengan mengandalkan kekuasaan dan kemampuan bertarung tingkat dewa. Selain itu, dia juga menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah dewa seni bela diri. Zaman Radin adalah sesuatu yang ada miliaran tahun yang lalu. Damar sama sekali tidak tahu seberapa menakutkannya teknik bela diri Haru dalam jangka waktu selama itu. Hal yang membuat Damar bergidik adalah, pria ini menatap dirinya. Damar menahan pikirannya sendiri. Kemudian dia menaiki burung 7 warna dan mulai mencari lokasi di antara puncak gunung. Di sekitar tempat itu tidak ada orang, sehingga Damar harus membangun piramidanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun menurut Damar yang sekarang, memotong batu untuk membangun piramida bukanlah hal yang sulit sama sekali. Segera setelah itu, dia telah memilih sebuah gunung dengan energi yang cukup kuat. Dia merenung lalu berkata, apakah aku boleh memilih gunung ini? Bersambung, 1853. Orang yang mengikuti Damar untuk memilih gunung adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah putih. Saat pria itu melihat gunung pilihan Damar, sudut bibirnya sedikit berkedut. Kemudian pria itu menganggukkan kepalanya. Penguasa kekacauan bilang bahwa kamu bisa memilih semua gunung. Tentu saja tidak masalah jika kamu memilih gunung ini, ucapnya. Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membangun piramida di sini. Di sana juga ada hutan batu liar. Batu-batu itu bisa dijadikan sebagai dasar bahan. Baik, jawab pria berjubah putih. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu dia kembali lagi ke kuil bela diri dewa. Ketika dia bertemu dengan Lilia dan lainnya, dia menjelaskan hal itu secara singkat kepada mereka. Setelah Guntur dan yang lain mendengar penjelasan Damar, mereka mengangguk dan pergi gunung itu bersama dengan Damar. Raut wajah Guntur tampak bahagia ketika memegang tangan si kembar untuk menuntun mereka. Jika Lilia dan Thalia tidak ada, maka dia sepertinya akan sedikit lebih nakal. Hal yang paling menjengkelkan adalah si kembar itu sama sekali tidak menolak dan sangat patuh. Sejujurnya, siapa yang bisa menolak sepasang wanita kembar yang memiliki paras cantik dan sangat penurut? Tentu saja Damar punya Lilia. Menurut dia, wanita itu sudah cukup bagi dirinya. Ketika mereka duduk di punggung burung 7 warna, Guntur memegang kedua tangan si kembar. Damar juga memegang tangan Lilia. Pemandangan itu membuat Thalia tampak sangat muram. Dia bergumam beberapa kata, lalu dia berdiri di samping dan tidak mengucapkan apapun. Tidak lama setelah itu, burung 7 warna membawa mereka menuju gunung pilihan Damar. Hal yang terjadi selanjutnya sedikit membosankan menurut Damar dan kawan-kawan. Mereka berempat terus-menerus menambang batu, kemudian membangun piramida. Waktu diam-diam berlalu begitu saja, dan setengah bulan pun sudah berlalu. Damar meletakkan batu besar di atas puncak piramida miliknya, kemudian menggunakan beberapa tanah liat untuk menahan piramida di tempatnya. Damar menghela napas lega.
Piramida miliknya sudah selesai dibangun. Dia mengukur piramida itu dengan pikirannya, jadi dia juga tidak tahu apakah ukurannya tepat atau tidak. Ketika pembangunan piramida itu sudah selesai, hati Damar sedikit tergerak. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya terbentuk sebuah hubungan yang sangat rapi di antara dirinya dengan piramida itu. Damar juga tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan jika hubungan ini hanyalah sebuah ilusi. Namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam 7 titik warna di dalam dantian yang melambangkan kekuasaan mulai semakin bercahaya. Damar juga tidak tahu apa maksud dari semua itu. Thalia yang tidak jauh dari Damar pun tiba-tiba berkata, "Aku merasa sepertinya ada sebuah titik cahaya di dalam dantian milikku." "Aku juga bisa merasakannya," seru Lilia. Saat Damar mendapatkan kekuatan kekuasaan, dia pernah bertanya kepada Lilia dan lainnya apakah mereka merasakan ada titik cahaya muncul di dalam tubuh mereka. Namun mereka berkata bahwa mereka tidak merasakan apapun. Setelah piramida Origin Place dibangun sekarang, kekuatan kekuasaan mereka seolah-olah sudah dibangkitkan. "Apakah kamu juga merasakan hal yang sama?" tanya Damar kepada Thalia. "Iya," balas Thalia sambil menganggukkan kepalanya. "Apakah ini kekuatan kekuasaan?" Damar mengangguk. "Sepertinya begitu." Raut wajah Damar berubah. Jika diperkirakan seperti ini, ada satu kekuasaan yang memilih Thalia. Hal yang dia ketahui saat ini adalah sudah ada 9 kekuasaan. Namun dia tidak tahu ada di mana sisa 3 kekuasaan yang lain. "Titik cahaya apa? Mengapa aku tidak ada?" tanya Guntur. Thalia merengut dan berkata, "Kekuasaan, apakah kamu mengerti? Kamu terlalu kasar, sehingga kekuasaan tidak memilih kamu." Guntur pun tercengang mendengar pernyataan Thalia. Dia menghembuskan napas dan berkata, "Tidak masalah. Tidak masalah jika ada kekuasaan atau tidak. Aku sudah punya Peradan Bela, itu sudah cukup." Damar dan yang lain secara otomatis bergidik geli. Koak, pada saat itu, burung 7 warna muncul beterbangan di langit. Tidak lama setelah itu, Damar melihat 3 sosok yang sedang menaiki burung 7 warna. Lutfi tertawa kencang lalu berkata, "Aku telah kembali lagi." Saat Lutfi sedang berbicara, dia menjentikkan jarinya. Seketika potongan-potongan kertas pun beterbangan memenuhi langit. Karakteristik magis miliknya ternyata sudah pulih. Selain itu, hal yang paling membuat Damar terkejut adalah penampilan Liam telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Janggut dan rambutnya yang sangat panjang sudah dipangkas. Saat ini dia mengenakan jubah biru panjang dan memegang bilah pedang berwarna ungu. Dia mirip dengan anak laki-laki lemah lembut. Damar tampak senang saat melihat kemunculan mereka berdua. "Kalau begitu, ayo kita bersiap untuk pergi." Pada saat itu, suara penguasa kekacauan pun bergema. "Gadis kecil ini harus tinggal di sini." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Harera yang sedang melakukan sikap kuda-kuda di sebelahnya. Damar sedikit mengernyitkan dahinya. Dia melangkah ke sebelah Harera. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan nada tenang kepada penguasa kekacauan. "Tenang saja," ucap penguasa kekacauan dengan nada serupa. "Ayahnya masih ada di sini." Damar membelalakan matanya. "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Tidak jauh dari sana." Kirin diam-diam melihat ke arah lain. Tentu saja orang itu tidak bisa menutup mulutnya. Dia tampak canggung saat melihat tatapan Damar dan yang lain. Aku pergi mencari kakak untuk memberitahukan informasi ini kepadanya. Tapi, aku ditangkap." Damar pun tercengang. Setelah itu, dia menatap ke arah penguasa kekacauan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ayah Harera. Tapi anak ini tidak ada hubungannya dengan semua itu." Penguasa kekacauan mengerutkan keningnya. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Aku tidak bilang kalau aku ingin membunuh anak ini. Aku hanya ingin dia tetap ada di Gunung Kekacauan. Aku sendiri yang akan membina dia." Damar menggelengkan kepalanya. "Kamu awalnya ingin membunuh dia. Aku sama sekali tidak bisa mempercayai kamu. Aku harus membawa dia pergi." Penguasa kekacauan terdiam. Beberapa saat setelah itu, dia bergumam, "Waktu juga adalah takdir." Setelah itu dia mengangkat tangannya dan berkata, "Kirin, bawa mereka turun dari gunung ini." Lalu penguasa kekacauan menatap ke arah Damar lagi. "Damar, ingatlah perjanjian di antara kita. Dalam 100 tahun, aku harap kamu akan datang lagi ke Gunung Kekacauan." "Jika aku masih hidup," seru Damar, "aku akan kembali lagi." "Baik," balas penguasa kekacauan. Setelah itu dia melambaikan tangannya, dan burung 7 warna membawa dia pergi dari tempat itu. Kirin meniup sebuah peluit,
dan seekor burung 7 warna terbang menghampiri mereka. "Ayo pergi, aku akan mengantar kalian kemanapun kalian ingin pergi," ucapnya. Damar menghela napas panjang. Sampai saat ini, dia baru bisa sepenuhnya memastikan bahwa di antara penguasa kekacauan dan dirinya sama sekali tidak ada permusuhan. Ini berarti juga menjelaskan hal yang digambarkan di atas ramalan itu. Gambaran tersebut kemungkinan besar adalah ketika Damar membantu penguasa kekacauan untuk mengurus binatang buas yang mereka segel. Semua ini tentu saja masih di tahap awal. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi beberapa dekade kemudian? Setelah mereka pergi dari tempat ini, hanya iblis yang tahu kapan selanjutnya Origin Place dibuka. Di dalam prasangka Damar, dia merasa bahwa hidup selama 100 tahun adalah umur yang sangat panjang. Guntur berdeham lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika kita pergi ke Kalut dulu? Aku dan Lutfi sebelumnya dikejar kemana-mana oleh kepala pendeta kuil. Aku harus menghukum dia." Kepala pendeta kuil itu tampak sangat cantik dengan kulit putihnya. "Aku memutuskan untuk menghukum dia dengan cara menjadikannya sebagai istri ketikaku." Lanjutnya, pada saat itu, Thalia tiba-tiba membelalakkan kedua matanya ke arah Guntur. "Jika kamu seperti ini lagi, aku akan meninggalkan kamu di Gunung Kekacauan." Bersambung, 1854. Guntur berdeham dan menunduk, tidak berani untuk berbicara apapun lagi. "Ayo pergi, ke dekat gurun tandus," ucap Damar. Pesawat milik Guntur dan Thalia, keduanya sudah dihancurkan. Sedangkan pesawat dia dan Lilia tersembunyi di dekat gurun tandus. Dia sudah membuat tanda bahwa mereka harus menaiki pesawat tersebut untuk bisa pergi meninggalkan tempat ini. 2 hari kemudian, di gurun tandus, burung 7 warna mengepakkan sayapnya di tempat yang luas dan tidak berpenghuni. "Lain kali saat kalian datang lagi ke Gunung Kekacauan, aku pasti tidak akan lebih lemah daripada kalian," teriak Kirin yang sedang menaiki burung 7 warna kepada Damar dan rombongannya. Guntur sedikit tersenyum dan berkata, "Lain kali saat aku kesini, kamu tentu saja bukanlah lawanku." Pada saat itu, Kirin melihat ke arah si kembar lagi. "Ble, silakan pergi melihat dunia luar. Gunung Kekacauan sangat membosankan. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini," ucapnya sambil tersenyum. Kedua mata si kembar pun langsung sedikit memerah setelah mendengar ucapan Kirin. Sedangkan Guntur terlihat cemberut dan tidak mengatakan apapun. "Oke, aku juga harus bergegas pulang," ucap Kirin. "Meskipun aku tidak tahu bahaya seperti apa yang akan kalian hadapi nanti, tapi aku berharap kalian bisa melewatinya dengan lancar. Kembalilah lain kali dan kita berjuang bersama-sama." "Tentu saja," balas Damar. Orang seperti Kirin ini tidak begitu buruk, kecuali sikapnya yang sedikit suka berlagak. Burung 7 warna berubah menjadi cahaya 7 warna, kemudian terbang ke arah ufuk langit. Damar menggendong Harera di belakang dengan sedikit senyuman di wajahnya. "Kita juga harus pergi dari sini." Setelah itu, dia melihat-lihat sekelilingnya. Lalu dia menentukan arah untuk pulang. 1 jam kemudian, sebuah pesawat yang tidak begitu besar pun perlahan-lahan membumbung tinggi ke langit. Lalu pesawat itu berubah menjadi sebuah cahaya kelap-kelip dan tenggelam ke awan yang ada di atas daratan Temis. Gunung Kekacauan. Penguasa kekacauan duduk di atas sana. Seorang pria tua biasa datang dan berkata, "Mereka kemungkinan tidak akan kembali." "Kita tidak punya pilihan," ucap penguasa kekacauan sambil menghela napas panjang. "Kamu seharusnya tidak boleh membiarkan anak itu pergi. Lagi pula dia," ucap pria tua biasa itu sambil menghela napas. Penguasa kekacauan menyela ucapan pria itu dan berkata, "Apa yang diucapkan Damar tidak salah. Bagaimanapun juga, anak itu memang benar. Meskipun dia adalah darah daging dari dia, tetapi dia hanyalah seorang anak kecil. Aku berharap kali ini aku tidak salah." Lalu pria bisa itu menghela napas dalam-dalam. Damar tentu saja tidak mengetahui percakapan antara penguasa kekacauan dengan pria biasa itu. Pesawat pun lepas landas. Kekuatan Damar bisa dibilang meningkat secara drastis dibandingkan pada saat dia datang ke sini. Bahaya di antara kabut putih bukanlah apa-apa menurut Damar saat ini. 1 jam kemudian, swoosh, di tempat Origin Place, tepatnya di tepi Gunung Kekacauan, sebuah pesawat sedang melayang-layang di sekitar mereka. Di atas pesawat itu ada 2 orang tua. Seperti kebanyakan orang yang ingin mati, mereka datang ke sini dan ingin memasuki kabut putih karena ingin mencari keberuntungan mereka masing-masing. Tiba-tiba,
Mereka melihat seberkas sinar cahaya yang datang dari kabut putih. Lalu cahaya itu dengan cepat melayang ke kejauhan. Jika aku tidak salah, apakah sebuah pesawat baru saja terbang? Sepertinya, iya. Dua orang tua itu mulai tampak senang dan berkata, benar. Mereka mungkin telah memasuki gunung kekacauan sebelumnya. Lalu mereka berhasil mendapatkan warisan dan melanjutkan hidup mereka. Kita juga bisa masuk ke sana. Mereka mengendalikan pesawat dengan senang, lalu masuk ke dalam kabut putih itu. Tampaknya keberuntungan mereka tidak begitu bagus. Saat mereka baru saja masuk, mereka tiba-tiba disambar oleh guntur dan kilat tanpa henti. Dalam sekejap, pesawat mereka telah hancur. Sekujur tubuh mereka hangus terbakar sampai menjadi hitam dan tenggelam di dalam kumpulan awan. Dari kejauhan, di dalam pesawat, si sepasang saudara kembar melihat sekeliling dengan penasaran. Mereka berdua merasa bahwa semua ini tidaklah nyata. Guntur berjalan menghampiri mereka, kemudian satu tangannya memeluk satu orang. Ini bukanlah apa-apa. Ketika kita keluar dari tempat ini, aku akan membawa kalian untuk melihat langit berbintang yang nyata. Ucapnya. Hore, si kembar pun mengangguk setuju. Talia tidak sudi untuk memahami pria itu. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ayo kita pergi mencari Yun. Seru Damar. Tatapan matanya tampak dingin. Kita juga harus mencari dan balas dendam kepada orang-orang planet Aviar yang telah mengencingi pesawat kita. Pesawat itu melintas di langit Origin Place. Damar dan rombongannya mengunci lokasi planet Tensei di mana mereka melihat Asteria dan lain sebelumnya. Ini adalah hal yang telah mereka sepakati dengan Yun sebelumnya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan meninggalkan satu orang di planet Tensei. Ketika Damar dan yang lain keluar dari tempat itu, mereka akan datang untuk menghubungi orang itu. Yun mempunyai 5 uncomon level di sisinya saat ini. Jika ditambah dengan Liam dan istrinya, total semuanya menjadi 7 uncomon level. Mereka adalah sekumpulan orang yang berinisiatif mengorbankan dirinya demi keselamatan bumi, dan meninggalkan bumi untuk diperbudak oleh Big Jade. Mereka pada dasarnya adalah orang bumi yang tentu saja dapat dipercaya. Ketika mereka kembali ke bumi, mereka akan melengkapi para ahli bela diri uncomon level dengan sempurna. Jika dibandingkan dengan 8 planet utama lainnya, mungkin masih ada perbedaan. Namun perbedaan itu tidak begitu besar. Keberadaan uncomon level bisa menjamin kebaikan seluruh planet. Lagi pula, seorang ahli bela diri tingkat dewa tidak bisa menetap terlalu lama di satu planet. Beberapa jam kemudian, Damar dan yang lain telah tiba di planet Tensei. Markas utama yang dulu merupakan Big Jade di Origin Place telah sepenuhnya terkendali sekarang. Pesawat mereka langsung mendarat di tengah alun-alun. Setelah mereka mendarat, sesosok orang tua langsung bergegas keluar. Liam, Has, kalian ternyata masih hidup, ucapnya dengan semangat. Pada saat itu, suara orang tua pun mulai bergema. Sesosok dengan rambut ubannya bergegas keluar dari ruangan. Liam sedikit membungkuk dan berkata, aku sudah bertemu dengan tetua Cham. Selama ini aku sudah membuat kalian khawatir. Sejak kalian masuk ke Gunung Kekacauan, kalian belum keluar selama beberapa tahun ini. Kami mengira kamu sudah tewas. Lalu kalian juga tidak membawa terlalu banyak penangkal pada saat itu. Ucap Cham. Lalu dia bertanya, selama kalian di Gunung Kekacauan, apakah kalian menemukan cara untuk menghilangkan obat pengendali? Sebenarnya Damar juga sangat penasaran mengenai hal ini. Aku tidak tahu, balas Liam sambil menggelengkan kepalanya. Omong-omong, obat pengendali dan efek sampingnya sudah tidak ada. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku sungguh senang kamu bisa kembali pulang. Cham menepuk-nepuk bahu Liam. Kamu dan Yun adalah harapan orang-orang tua seperti kami. Kami masih berharap bahwa suatu hari kalian bisa membawa pulang abu tulangku. Damar tersenyum dan berkata, tidak perlu sampai abu tulang, tetua. Kami akan menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lalu, aku secara pribadi akan membawa kalian pulang ke bumi. Cham benar-benar sangat bahagia. Damar pun sedikit tersenyum. Omong-omong, di mana tetua Yun dan yang lainnya? Yun, dia telah menghancurkan semua lingkup pengaruh Big Jade. Semua patung pun juga dihancurkan tanpa kecuali. Dia sedang mencari piramida 7 warna milik Big Jade. Sekarang itu seharusnya ada di planet Mepsuta. Balas Cham. Damar merenung sejenak, lalu dia menganggukkan kepalanya.
Kalau begitu jika mereka tidak bisa menemukan piramida, beritahu mereka bahwa tidak perlu mencarinya lagi. Kita semua akan membangun piramida terlebih dahulu. Kita akan pergi ke wilayah planet Aviar untuk jalan-jalan. Bersambung 1855. Liam mengernyitkan dahinya dan berkata, kalian masih punya dendam dengan planet Aviar. Damar menarik napas dan menceritakan secara singkat kepada Liam mengenai apa yang bumi alami selama beberapa tahun ini. Setelah Liam mendengar penjelasan Damar, dia berkata dengan nada ringan, kalau begitu aku akan menemani kamu pergi. Damar menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kamu juga harus mencari tempat untuk membangun piramida milikmu. Lalu dia lanjut berkata, sebenarnya, daratan Temis adalah tempat paling terbaik untuk membangun piramida. Tetapi pada saat itu tetua harus menemani istrinya. Lebih baik serahkan masalah ini kepada kami untuk diurus, ucap Damar. Setelah beberapa hari, kita bisa langsung pergi. Baik, Liam tahu bahwa kekuatan Damar saat ini tidak mengganggu sama sekali. Jika tidak keberatan, aku mohon kepada tetua Cham untuk memberitahu kami mengenai lingkup pengaruh planet Aviar dan peta bintang, pinta Damar. Pada saat itu Cham berkata, planet Aviar selalu mengintai kamu sebelumnya, jadi sebagian besar uncomon level pun dikumpulkan. Tetapi kalian sama sekali tidak melancarkan serangan apapun selama itu. Sekarang di planet Aviar sana, semua orang sedang menyerang planet Pyro dipimpin oleh Tenak. Planet Pyro, tanya Thalia dengan rasa penasaran. Betul, planet Pyro. Planet itu adalah planet yang bisa dibilang cukup besar dalam Origin Place. Ahli bela diri di planet itu cukup banyak. Planet itu dinamakan sebagai planet Pyro karena di sana ada sebuah tempat di mana api panas berkobar sepanjang tahun, ucap Cham. Lalu dia lanjut berkata, jika planet Aviar bisa mengambil planet ini, maka kekuatan kekuasaan mereka bisa meningkat secara maksimal. Mereka tidak bisa meningkat lagi, ucap Guntur sambil tersenyum menyeringai. Aku akan benar-benar merampas semua wilayah mereka. Kita harus melakukan ini sesegera mungkin. Ayo kita pergi ke sana. Lalu Damar menarik napas dalam-dalam. Hati-hati, kekuatan Tenak itu sangat hebat, ucap Liam. Oh, apakah dia adalah dewa? Tanya Guntur dengan ekspresi terkejut. Seharusnya bukan, tapi, pada saat itu, Liam merenung sejenak. Tapi nama julukannya adalah Ghost Sword. Lalu dia mempunyai karakteristik invisible, dan penerapan karakteristiknya adalah hal terkuat yang pernah aku lihat. Aku dan Yun pernah bekerja sama untuk melawan dia. Bahkan saat kita menggabungkan kekuatan, hasilnya seri dengan Tenak itu, lanjutnya. Damar pun tercengang. Setelah Damar mendengar hal itu, dia merasa bahwa Tenak memiliki kemungkinan besar sangat dekat dengan keberadaan dewa. Menurut Damar, ini tentu saja bukan masalah besar. Ayo kita pergi, seru Damar. Lalu dia menatap ke arah Lutfi dan berkata, kamu jangan ikut dengan kita dulu. Kamu pergi untuk beritahu orang-orang di Galaksi Hero dan suruh mereka untuk bersiap-siap mengambil alih wilayah Galaksi Aviar. Damar tentu saja memiliki perakiraannya sendiri. Meskipun sepasang suami istri Elvio dan Alexa mencapai kesepakatan lisan dengan dia, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah Damar pergi dari tempat ini. Bahkan jika mereka mendapatkan keuntungan, mereka juga tidak yakin. Sehingga Damar meminta orang-orang Galaksi Hero untuk mengambil alih Galaksi Aviar. Tidak diragukan lagi bahwa dia juga mendorong Galaksi Hero untuk melawan Galaksi Aviar. Namun berdasarkan ucapannya sendiri, dia telah membantu sepasang suami istri itu untuk memperkuat kekuatan kekuasaan mereka. Hal itu sama sekali tidak termasuk melanggar persetujuan, tetapi hanya perakiraan sederhana saja. Lutfi tidak menolak dan hanya menganggukkan kepalanya. Sekelompok yang terdiri dari 5 orang itu pun berpisah. Damar dan beberapa orang lainnya bergegas menuju planet Pyro. Di dalam Origin Place, planet Aviar mengendalikan lebih dari 60 planet. Jumlah semua planet ini ada di peringkat kedua setelah planet Haru. Ini juga merupakan alasan dasar mengapa planet Aviar berada di peringkat kedua di antara 8 planet utama. Saat Damar dan yang lain bergegas ke planet Pyro, di sisi lain, di planet yang primitif ada sebuah patung dewa besar berwarna mirip dengan perunggu berdiri tegak di sana. Eos sedang duduk di depan. Dia menghela napas panjang dan berkata, jika aku pergi lebih dalam lagi, aku khawatir ini akan sedikit sulit. Jika kita mendapatkan lebih dari 3 planet, itu sudah merupakan hal yang sangat sulit, ucap seseorang di sisinya. Jika kamu sendiri tidak datang, aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan semuanya.
Semua orang sangat menghormati orang yang hampir menjadi dewa di galaksi Zilenia ini. Benar, ketika Eos memasuki Origin Place, dia masih memiliki satu urusan selain membantu galaksi Zilenia untuk membuka lahan. Satu urusan itu adalah membangun piramidanya. Setelah dia meninggalkan tempat ini, dia akan mulai melaksanakan upacara dewanya sendiri. Jika semuanya lancar, Eos akan segera menjadi ahli bela diri tingkat dewa dan sepenuhnya masuk ke alam tingkat dewa. Jika saat itu tiba, dia akan melakukan beberapa hal yang dia pegang teguh di dalam hatinya. Kekuatan kekuasaan kita masih sedikit terlalu lemah, ucap orang yang ada di sebelah Eos. Efisiensi pembukaan lahan ini terlalu sulit. Semakin dalam kita melakukannya, maka ahli bela diri juga semakin banyak. Bahkan kata semua orang, di dalam beberapa planet dalam kemungkinan ada makhluk yang setara dengan tingkat dewa. Eos tersenyum dan berkata, jika aku pergi nanti, aku juga akan sama seperti dengan kamu. Jangan menyerang orang lain, pergilah bernegosiasi, sediakan beberapa barang, dan lakukan transaksi dengan mereka. Contohnya peradaban teknologi dan sebagainya. Tentu saja pastikan jangan beritahu mereka cara meninggalkan Origin Place, lanjutnya. Benar, Eros tidak menggunakan cara menyerbu, tetapi menggunakan cara negosiasi untuk mengambil 3 planet selama ini. Orang yang ada di sebelahnya pun menderu. Omong-omong, bagaimana jika kita pergi ke galaksi Big Jade untuk merebut beberapa hal? Planet di galaksi Big Jade sudah direbut oleh Yun, ucapnya. Eos menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah barang milik Damar, kita jangan menyentuhnya. Jika kita melakukannya, kita akan jatuh ke tangan Damar. Itu sama sekali tidak sepadan. Eos menggerutu saat mengatakan hal itu. Aku juga tidak tahu sebenarnya pergi kemana Damar ini. Jika dilihat dari karakternya dia sudah cukup lama berada di Origin Place, dan ternyata dia tidak membuat keributan apapun. Benar-benar sulit dipercaya, bukan hanya orang dekat, sekarang orang luar pun sadar kalau biasanya di mana ada Damar, pasti ada keributan. Di bagian barat planet Pyro adalah sebuah gurun pasir. Angin menderu bertiup di gurun pasir itu. Selain itu, di sana juga tercium bau darah yang tidak ada habisnya karena adanya angin kencang. Di atas seluruh wilayah gurun pasir ada setumpuk mayat, orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya pun berjatuhan ke tanah. Penyebab semua ini adalah lebih dari 30 orang ahli bela diri Uncomon level. Jumlah semua ahli bela diri Uncomon level itu lebih dari 30 orang. Namun jika mereka menyerang sebuah planet, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Bahkan jika planet itu ada di Origin Place. Pada saat itu, 30 orang lebih yang berasal dari planet Aviar melihat dari kejauhan sambil tersenyum. Di kejauhan sana hanya tersisa lebih dari 10 orang. Sekujur tubuh mereka terluka, dan mereka semua adalah ahli bela diri Uncomon level. Mereka adalah sekelompok orang terkuat di planet Pyro. Kali ini, mereka mengumpulkan sebagian besar energi untuk menghadapi serbuan planet Aviar. Namun sekarang sebagian besar orang sudah tewas. Seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-50 tahun melihat mayat bertebaran di mana-mana dari atas gurun pasir. Kedua sorot matanya ada rasa kesal dan sedih terpancar dari sorot matanya. Dia adalah orang dengan status tertinggi di planet Pyro saat ini. Planet Pyro juga sudah beberapa kali melakukan perang penyerbuan, termasuk penyerbuan 8 planet utama. Mereka memilih dia sebagai raja untuk memimpin seluruh planet Pyro. Bersambung 1856. Penyerbuan kali ini, dia membawa para ahli bela diri planet Pyro untuk melakukan perlawanan. Tetapi saat ini sepertinya kejatuhan dari planet Pyro sudah menjadi hal yang pasti akan terjadi. Ini adalah kampung halamannya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Di depan dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju hitam dan memegang pisau panjang. Yasi, kalian semua akan mati jika masih belum menyerah juga, ucap pria baju hitam itu dengan nada ringan. Sebilah pedang panjang di tangannya itu masih meneteskan darah. Dia tidak tahu sudah berapa banyak orang yang tewas karena pedang itu. Tenang, pria bernama Yasi itu merobek pakaian dan membalut pahanya yang berdarah. Setelah itu dia melihat ke arah lawan sambil menggertakkan giginya. Lalu Yasi berkata, bagaimana bisa aku menyerah? Orang-orang yang ada di sisiku tidak setuju, begitu juga dengan orang-orang yang sudah tewas. Aku hidup dan mati demi planet Pyro. Tenak melihat ke arahnya dan menghela napas. Jika kamu ingin menyerahkan dirimu serta berperang demi planet Aviar,
kamu sama sekali tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Kami hanya ingin membangun sebuah patung saja. Membangun patung? Yasi tertawa terbahak-bahak. Kalian ingin membangun patung, jadi kami semua harus menyerahkan diri untuk menjadi budak kalian. Kalian ingin menjadi pemilik kampung halaman kami. Tangannya memegang sebuah tombak panjang saat mengatakan hal itu. Jangan bicara omong kosong. Jika ada sesuatu yang dapat membunuh aku tidak akan mati. Kalian bahkan tidak bisa membayangkan untuk membangun sesuatu di planet ini. Karena kamu ingin mati, kalau begitu, aku akan memenuhi permintaan kamu. Seru Tenak, bunuh. Dalam sekejap, semua ahli bela diri Uncommon level yang berada di sisi planet Aviar langsung dikirim untuk menyerang orang yang tersisa. Bunuh. Orang-orang dari planet Pyro pun juga tidak terlihat takut sedikit pun. Mereka mengaum dan langsung menyerang mereka. Waktu berlalu, dan satu demi satu tubuh pun berjatuhan. Bahkan hati Yasi mengeluarkan darah. Dia menjerit kesakitan. Dia saat ini benar-benar dalam posisi tidak menguntungkan ketika menghadapi Tenak. Selusin orang telah berubah menjadi beberapa orang. Jumlah itu pun masih terus-menerus berkurang. Sudah waktunya untuk berakhir. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kupingnya. Pada saat yang sama, dia membelalakan matanya. Tenak yang ada di depannya tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam sekejap, sebuah krisis muncul dari belakang dirinya. Senyuman kecil tercetak di wajah Yasi yang sedang kesakitan. Apakah sudah berakhir? Sudah berakhir, gumamnya. Lalu dia menutup matanya. Slash. Pada saat itu, sebuah ci pedang yang mengerikan turun dari langit. Di atas langit ada seberkas sinar cahaya yang melintas. Brak, suara ledakan dari belakang bergema. Yasi dan yang lain langsung terhembus karena ledakan itu. Pada saat yang sama, sebuah pesawat berputar dan langsung mendarat ke lokasi ini. Pesawat Big Jade. Tenak yang ada di belakang pun berjalan mundur. Dia mengernyitkan matanya, lalu dia berkata dengan lantang, "Apa-apaan ini Yun? Kamu berencana untuk ikut campur dalam urusan planet Aviar?" Pada saat itu, pintu pesawat itu terbuka. Damar dan 4 orang lainnya berjalan menuju pintu itu. Mereka semua tampak tercengang saat melihat tumpukan mayat di bawah sana. Rasa simpati pun muncul di dalam hati Damar. Bumi, tempat itu telah mengalami penyerbuan seperti itu. Penyerbuan bos pertama kalinya, Dewa Perang pertama kali datang untuk melakukan penyerbuan, hingga penyerbuan yang menyebabkan situasi tragis seperti itu. Kalian, hanya demi membangun sebuah patung saja, apakah kalian harus membuat kekacauan sebesar ini? Tanya Damar sambil menyipitkan matanya. Damar, mereka adalah Damar dan teman-temannya. Pada saat itu, kerumunan orang planet Aviar di bawah pun mulai bersuara. Orang-orang yang mengenal Damar dan yang lain secara alami adalah orang-orang planet Aviar yang masuk ke Origin Place kali ini. Di antara semua orang itu ada orang yang pernah mengencingi pesawat Damar sebelumnya. Saat orang itu melihat Damar dan Guntur, dia ketakutan hingga kakinya lemas. Namun hatinya sedikit stabil karena dia berpikir bahwa ada Tenak serta lebih dari 30 orang ahli bela diri Uncommon level di sini. Tenak mengernyitkan dahi, lalu tersenyum menyeringai. Kamu Damar, aku dengar kamu punya kemampuan bertarung yang sepadan dengan tingkat dewa. Damar tidak mengucapkan apapun. Dia hanya melihat ke arah orang-orang planet Pyro di bawah. Lalu dia mengernyit dan berkata, Lilia, selamatkan mereka semua. Di sana hanya ada beberapa orang yang masih hidup selain Yasi. Keadaan fisik mereka pun juga sangat buruk. Lilia mengangguk. Aura energi vitalitasnya terpisah hingga menjadi beberapa garis. Lalu aura tersebut masuk ke tubuh beberapa orang tersebut. Guntur sedang mencari seseorang di antara kerumunan. Tidak lama setelah itu, dia menemukan orang yang mengencingi pesawat mereka sebelumnya. Seketika sorot matanya menunjukkan sedikit jejak niat membunuh. Lalu Guntur menoleh dan berkata, sayangku, kalian tetap tinggal di pesawat ini sebentar. Aku akan turun dan membunuh sekelompok orang itu. Aku akan segera kembali. Pra dan Ble mengangguk, dan mereka benar-benar tetap berada di dalam pesawat. Kemudian Guntur dan kawan-kawan melompat turun dari pesawat mereka. Setelah itu, Damar menaikkan alis sambil menatap ke arah Tenak. Mengapa kamu harus melakukan pembantaian tragis secara besar-besaran? Aku yang mengurus planet Aviar, lalu apakah aku harus melapor kepada kamu? Omel Tenak, kalian hanya datang berenam saja. Bahkan sisa 2 orang kalian suruh tinggal di pesawat. Memangnya kalian berempat mampu melawan kami yang berjumlah 30 orang lebih?
Damar tidak membalas ucapannya dan hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu ada di antara kalian semua ada berapa orang yang dipaksa. Jika kalian dipaksa, silakan mundur sekarang. Aku tidak akan membunuh kalian." Arogan sekali, cibir Tenak. "Jumlah kami ada 30 orang. Bahkan jika ada ahli bela diri tingkat dewa yang ingin datang ke sini, mereka harus mempertimbangkan lagi keputusannya." Damar mengernyitkan dahinya dan berkata, "Apakah tidak ada orang yang ingin mundur?" Tenak terkekeringan. "Mundur? Kenapa mereka harus mundur? Biarkan aku melihat apakah kamu mempunyai kemampuan bertarung tingkat dewa atau tidak." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Lalu sebuah pedang panjang berwarna hitam tiba-tiba muncul dan melayang. Tenak menunjukkan senyuman iblis, lalu semua orang dalam sekejap menghilang dari tempatnya. Slash, slash, 30 lebih orang pun juga langsung bergerak saat melihat pergerakan Tenak. Dalam sekejap, para ahli bela diri Uncomon level bergerak secepat kilat. Hembusan udara yang mengerikan seketika melayang di seluruh gurun pasir itu. Leher Damar pun tampak sedikit miring. Lalu dia langsung mengeluarkan pedang naga Azure dan mengayunkan pedang itu dengan biasa saja. Pengendalian ci pedangnya saat ini benar-benar tidak tertandingi. Pedang ini tampak sangat normal, hanya saja. Pada saat itu, suara jeritan tiba-tiba terdengar. Di dalam ruang yang kosong, Tenak yang sedang dalam keadaan tidak terlihat pun menjerit. Seluruh tubuhnya seketika mengapung di udara. Tidak, dia meraung dengan kencang. Tapi, itu tidak berhasil. Pada waktu tertentu, tubuhnya tiba-tiba menyebar ke dua sisi, dan tubuhnya langsung dibelah menjadi dua bagian oleh Damar. Lalu di belakangnya, ci pedang yang menakutkan pun seketika meledak pada saat itu. Di tanah juga muncul retakan yang cukup besar. Tenak, ahli bela diri planet Aviar terkuat di Origin Place, dalam sekejap langsung terbunuh. Pada saat itu, para ahli bela diri planet Aviar lain yang sedang menyerang ke arah Damar pun seketika tercengang. Pergerakan mereka langsung berhenti begitu saja. Bersambung, 1857. Mereka tercengang menatap ke arah Damar. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia benar-benar sekuat itu? Tenak dibunuh dalam sekejap. Dia dan Damar hanya bertatap muka dan dia dibunuh seperti itu. Semua orang bahkan tidak tahu bagaimana sebenarnya Damar melakukan semua itu. Semua ahli bela diri Uncomon level dari planet Aviar saat ini menelan ludahnya saat melihat retakan besar yang terbelah oleh ci pedang itu. Mereka tampak ketakutan saat melihat ke arah Damar. "Damar," seseorang tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa mungkin kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan planet Aviar?" "Aku dari awal tidak ingin bermusuhan dengan planet Aviar," ucap Damar dengan santai sambil melihat ke orang itu. "Tapi kalianlah yang memprovokasi terlebih dahulu. Mehan dan dewa kalian ingin membunuh aku. Niat itu selalu tertulis di wajah mereka. Lalu kalian menyerbu planet Pyro dan menyebabkan pembantaian tragis ini. Aku langsung yakin bahwa aku ingin menyingkirkan kalian semua," seru Damar. "Bes!" Orang itu memalingkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, bola matanya langsung berdarah. Niat membunuh yang mengerikan pun seketika langsung tersebar. "Bes! Bes! Bes!" Pada saat itu, semua ahli bela diri Uncomon level merasakan dengungan di benak mereka. Rasa takut yang tiada hentinya pun muncul di dalam hati mereka. Brak, beberapa orang bahkan kehilangan senjata mereka. Ada juga beberapa orang yang duduk di tanah. Mereka semua menghadapi dao pembunuh milik Damar. Pada saat itu, mereka juga sepenuhnya telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. "Bunuh mereka semua," seru Damar. Suara pria itu bergema di telinga mereka seperti suara dewa kematian. "Tidak, jangan. Kami adalah ahli bela diri Uncomon level dari planet Aviar. Jika kalian membunuh aku, dewa kami tidak akan melepaskan kalian. Planet Aviar tidak akan pernah melepaskan bumi. Tolong, jangan bunuh aku. Mereka adalah orang-orang yang telah hidup selama bertahun-tahun lamanya. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang ingin mati di tempat ini. Namun mereka tidak punya keberanian untuk melarikan diri saat menghadapi aura pembunuh yang mengerikan dari Damar saat ini. Bagi ahli bela diri tingkat dewa, menghadapi ahli bela diri Uncomon level yang biasa adalah sebuah serangan pengurangan dimensi. Setelah Damar menjadi dewa seni bela diri, kekuatan teknik bela dirinya juga merupakan serangan pengurangan dimensi saat menghadapi orang lain. Talia mengeluarkan Phoenix Sword miliknya. Guntur juga menarik tombaknya.
Tolong ampuni aku. Suara jeritan pun bergema. Namun, suara itu tidak bertahan lama. Ada banyak orang yang berubah menjadi tulang abadi di bawah kobaran api Phoenix. Ada juga banyak orang yang jatuh ke dalam genangan darah. Tidak lama setelah itu, hanya tersisa satu orang saja. Tubuhnya merosot ke bawah. Dia melihat Guntur yang perlahan-lahan berjalan ke arah dirinya. Pada saat itu, ahli bela diri Uncomon level yang bermartabat pun ketakutan hingga air seninya mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat menghadapi kematian, tidak ada bedanya antara Uncomon level dan orang biasa. Orang itu adalah orang yang mengencingi pesawat mereka. Guntur menyisakan dia. Dia tidak bisa menahan air seni yang mengalir dari celananya saat melihat Guntur selangkah demi selangkah mendekati dia. Dia berbalik dan berlutut di tanah. Dia terus-menerus bersujud kepada Guntur untuk memohon belas kasihan. Ketika dia bertemu dengan Damar dan yang lain sebelumnya, dia masih tampak sinis dan angkuh. Sikapnya sekarang sangat berbanding terbalik dengan sikapnya pada saat itu. "Siapa namamu?" tanya Guntur dengan nada tenang. "Namaku, aku." Suaranya pun bergetar. "Namaku Zauta. Apakah kamu suka kencing?" tanya Guntur lagi. Sekujur tubuh Zauta bergetar hebat. Aku bukan orang seperti itu," ucap Zauta dengan raut wajah yang sedih. "Aku salah, maafkan aku, tolong ampuni aku." Zauta tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dia benar-benar memohon ampun, berharap bahwa dia bisa mendapatkan rasa simpati dari Damar dan yang lainnya. "Memaafkan kamu, aku bisa saja melakukannya," ucap Guntur. Zauta tampak sangat senang. Terima kasih. Jangan khawatir," ucap Guntur. Kemudian Guntur menunjuk ke arah retakan yang Damar buat sebelumnya. "Kamu tidak suka kencing, kan? Kalau begitu, pergi dan kencing sekarang, dan isi retakan di tanah itu untukku." Tubuh Zauta langsung lesu setelah mendengar ucapan Guntur. "Jika kamu bisa mengisi retakan itu sampai penuh, aku akan mengampuni kamu," ucap Guntur dengan senyuman di wajahnya. "Bagaimana? Aku sudah sangat berhati besar. Aku tidak punya banyak." Suara Zauta pun gemetar. "Aku tidak punya banyak air seni. Menurutku jika kamu punya, maka kamu harus punya," maki Guntur. "Cepat keluarkan air senimu, jika tidak aku akan membunuh kamu dengan satu tembakan sekarang juga. Jika kamu tidak bisa memenuhi retakan itu dengan air seni milikmu, aku juga akan menembak kamu." Raut wajah Zauta tampak putus asa. Dia mulai bersujud kembali. Kepalanya seperti palu berat yang sedang menghancurkan tanah satu persatu. Boom, boom, boom. Suara itu terdengar sangat kencang. Namun dia sama sekali tidak terluka parah karena dia memiliki kekuatan luar biasa serta fisik yang tidak begitu buruk. "Tidak perlu," seru Guntur. "Jika kamu ingin hidup, hanya ada satu cara. Cara itu adalah mengisi retakan itu dengan kencingmu hingga penuh." "Aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong beri aku kesempatan satu kali lagi, aku pasti akan menjadi orang baik," ucap Zauta dengan lantang. "Cepat bunuh dia," ucap Thalia. "Tidak usah membuang-buang waktu dengan dia." Raut wajah Zauta tampak putus asa saat mendengar ucapan Thalia. Dia bergegas berdiri dan berkata, "Aku akan kencing. Aku akan melakukannya." Lalu dia langsung lari ke samping retakan itu. Dia baru saja kencing di celana karena ketakutan. Namun sekarang, dia tidak bisa mengeluarkan air seni sama sekali. Dia mulai terlihat putus asa. "Kurang ajar, kenapa kamu tidak bisa mengeluarkan kencingmu sekarang?" maki Guntur. Air seniku tidak bisa keluar." Raut wajah Zauta tampak sedih dan putus asa. "Berhenti menyiksa dia," ucap Damar. "Beri dia hadiah." "Oke," balas Guntur dengan senyuman di wajahnya. Zauta benar-benar sudah putus asa. Sejujurnya, dia sudah tahu bahwa Guntur kemungkinan besar akan membunuh dia. Dia hanya berpegang teguh kepada keberuntungannya yang sedikit. Keberuntungan untuk bertahan hidup. Saat menghadapi kematian, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal itu. Dia pun menderu saat melihat Guntur menaikkan senjatanya. Kalian adalah sekelompok iblis. Dewa yang maha besar tidak akan pernah melepaskan kalian. Tidak lama lagi, kalian akan dikubur hidup-hidup." Guntur tertawa mengejek. "Dikubur hidup-hidup. Jika dewa kalian berani melawan kami, aku akan mengirim mereka untuk bertemu dengan kamu. Kali ini, kamu akan pergi ke neraka terlebih dahulu. Kamu bisa berada di dunia bawah lebih awal. Lalu setelah kamu dibuat kacau,
aku akan membiarkan dewa kalian datang sebagai cucumu saat waktunya tiba. Ucap Guntur sambil mengayunkan tombaknya. Dalam sekejap, Guntur menusuk tenggorokan Zauta. Semua 30 lebih orang ahli bela diri Uncomon level dari planet Aviar sudah tewas. Pada saat itu, Damar melihat ke arah Yasi. Yasi juga tercengang melihat Damar. Lalu dia memberanikan dirinya dan berkata, "Aku tahu kalian juga sekelompok penyusup. Kalian ingin menghancurkan serta menempati planet kami. Kalian juga ingin memperbudak kami. Tentu saja aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kalian bisa melakukan itu jika kalian membunuh aku terlebih dahulu." Lanjutnya, Damar mengernyitkan dahinya. "Jangan mengira jika kalian menyembuhkan aku akan langsung menyerahkan diri kepada kalian. Tidak akan pernah," ucapnya. Seketika dia menemukan sedikit rasa simpati dari sorot mata Damar. Dia benar-benar tercengang. "Aku tahu bagaimana rasanya diserbu," ucap Damar dengan ringan. "Aku tidak pernah berpikir untuk menyerbu kalian. Jika aku benar-benar ingin meminta kalian membangun patungku nanti, aku juga akan menggunakan cara barter. Jika kalian tidak setuju, maka aku tidak akan memaksa." Lalu dia menggelengkan kepalanya. Hiduplah dengan baik. Bersambung 1858. Setelah mengucapkan hal itu, Damar melihat ke arah Lilia. "Ayo, kita pergi." Di belakang Damar, sayapnya terbuka lebar dan langsung terbang menuju pesawat mereka. Lilia melihat beberapa dari mereka sudah banyak yang pulih, dan sisanya masih dirawat. Kemudian dia juga berdiri dan terbang menuju pesawat. Perjalanan mereka kali ini hanya untuk menyingkirkan orang-orang dari planet Aviar. Tujuan mereka sudah tercapai, tentu saja mereka harus pergi. Yasi tercengang ketika melihat pesawat itu dari kejauhan. "Raja," salah satu orang yang masih hidup datang menghampiri Yasi. Mereka tidak membunuh kita, mereka juga tidak memperbudak kita. Mereka, mungkin adalah sekelompok orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita." Yasi melihat sekelilingnya dengan raut wajahnya yang tampak sedih. Ingatlah tampilan dia. Lalu, bangun sebuah patung perunggu untuk orang itu. Mulai sekarang, dia adalah dewa kita. Orang-orang tadi memanggil mereka dengan sebutan Damar. Jadi, dia adalah dewa kita, Dewa Damar. Pesawat Damar terbang di atas langit. Waktu saat mereka pertama kali tiba di Origin Place juga sudah mendekati akhir. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan semua patung yang dikelola oleh planet Aviar, lalu membangun sebuah patung. Setelah itu mereka bisa pergi. Kali ini mereka tidak akan memakan banyak waktu. Setiap planet di 8 planet utama berpusat di satu area. Tanpa sadar, 7 hari pun sudah berlalu begitu saja. Selama 7 hari ini, Damar dan orang-orang planet Hero benar-benar bersatu. Mereka menghancurkan semua patung milik planet Aviar. Setelah itu, mereka memilih untuk membagi hasil sama rata dengan planet Hero. Planet Hero akan mengambil 40 planet dan membangun patung di setiap planet. Sedangkan Damar akan membangun patungnya sendiri di sisa planet yang ada. Yun juga memilih untuk membangun patung Damar, termasuk di galaksi Big Jade. Saat ini mereka belum melaksanakan upacara dewa. Namun begitu upacara itu dilaksanakan, mereka bisa menguasai kekuasaan-kekuasaannya dan menjadi sangat kuat. Jika planet Aviar ditambah dengan planet milik galaksi Big Jade digabung menjadi satu, maka jumlahnya telah melebihi galaksi Aviar. Damar bisa merasakan dengan jelas bahwa 7 titik cahaya yang ada di dalam tubuhnya lebih besar hingga 2-3 kali lipat. Itu artinya kekuatan kekuasaannya menjadi lebih kuat. Namun Damar saat ini tidak bisa menggunakannya. 7 hari kemudian, planet Tensei, Damar, dan yang lainnya berkumpul bersama lagi. Yun mengernyitkan dahinya. "Saat ini, kita sudah mendapatkan begitu banyak planet. Tapi, jika semuanya pergi dan tidak ada orang yang tetap tinggal, aku khawatir beberapa planet lain akan datang begitu kita pergi." Liam merenung sejenak, lalu berkata, "Bagaimana jika aku yang tetap tinggal untuk menjaga planet-planet ini? Setelah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun, aku juga sudah terbiasa dengan kehidupan di Origin Place." Damar pun tersenyum. "Tidak perlu. Kita juga tidak bisa menggunakan kekuatan kekuasaan untuk sementara waktu. Masalah nanti, kita bisa urus lain kali." Liam tidak berbicara apapun setelah mendengar ucapan Damar. Dia juga merindukan kampung halamannya. Damar tersenyum sedikit dan berkata, "Semuanya, ayo kita bersiap. Semua bahan yang harus dibawa dipindahkan ke pesawat. Kita harus pergi." Pada saat yang sama, di luar planet utama,
Di atas pesawat, raut wajah Mehan tampak masam. Dia mengeritkan giginya dan berkata, kekuatan kekuasaan kita sudah dilemahkan dengan cukup signifikan. Dia duduk di atas sebuah meja. Di meja tersebut juga ada 4 orang lainnya. Salah satu orang tua dengan rambut uban pun menggerutu. Ini baru selesai dalam beberapa hari ini. Tulang naga itu memang tidak bisa menjadi dewa. Bagaimana dengan galaksi Fari? Dia menatap ke arah Mehan. Orang-orang di galaksi Fari sudah bergegas datang, ucap Mehan. Selama Damar keluar, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Orang tua itu menghembuskan napasnya. Dia belum menjadi dewa, tapi dia sudah membuat Big Jade hancur sampai mencapai tingkat seperti itu. Tidak, pada saat itu, orang lain pun bersuara. Meskipun kita dan Big Jade adalah sekutu, tetapi kita mau tidak mau harus mengakui bahwa Big Jade menurun karena ketidakcocokan mereka. Orang bernama Orpan yang mengendalikan itu terlalu kuat. Mereka semua adalah ahli bela diri tingkat dewa. Ikatan kita bersama adalah kampung halaman kita. Tetapi perilaku Orpan telah menyebabkan perasaan mereka menjadi terpisah. Abaikan saja dia. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun kita bekerja sama, tapi kita juga hanya berdiri karena keuntungan yang pasti saja. Meskipun pria bernama Damar itu telah masuk ke Origin Place dan memiliki tulang naga yang sangat istimewa, tetapi dia sama sekali belum melaksanakan upacara dewa. Tidak peduli seberapa sering dia menembus, batas akhirnya cukup tinggi, ucap pria tua sambil tersenyum dingin. Kekuatan kekuasaan kita memang telah mengalami kehilangan yang sangat serius. Namun jika kita bisa membiarkan dia mati, maka itu akan sangat setimpal. Jika dia mati, kekuatan kekuasaan kita juga bisa diperoleh lagi dengan lancar. Selain itu, Orpan telah berjanji untuk memberikan 8 kekuasaan, dan kita tidak bisa menolak godaan ini. Bahkan jika Patua Pancing ingin ikut campur, dia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Ucap Mehan, satu-satunya hal yang membuat aku khawatir adalah Haru. Dia ingin pergi ke planet utama lagi. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya pria itu inginkan. Dia sebelumnya pernah pergi ke planet utama dan bertemu dengan Damar. Selain itu, hubungan dia dengan Patua Pancing tampaknya sedikit tidak biasa. Lanjut Mehan, hurai. Dia seharusnya tidak boleh ikut campur. Pada saat itu, orang tua dari planet Aviar pun membuka mulutnya. Aku tahu beberapa hal tentang dia. Jika seseorang menyentuh keuntungan dari galaksi Haru, maka dia akan mati. Selain itu, ini juga jenis kepunahan langsung. Namun selagi tidak ada orang yang menyentuh keuntungan planet Haru, dia tidak boleh ikut campur, lanjutnya. Lalu dia berkata lagi, jika kita menghancurkan tulang naga dan tulang Phoenix, itu adalah hal bagus bagi mereka. Beberapa karakteristik unik makhluk ini benar-benar sedikit aneh. Ucap Mehan, kali ini jumlah kita ada 5 orang, lalu ditambah Orpan dan Demeter, dan juga ada 4 orang dari galaksi Fari. Jumlahnya ada 11 orang. 11 orang ahli bela diri diutus. Ini juga dianggap sebagai awal dari sejarah. Jika Damar mati di tangan kita, maka itu hal yang bagus. Di sisi lain, di atas planet utama, dalam markas galaksi Hero pada saat yang sama, sorot mata Elvio dan istrinya tampak ada sedikit kegembiraan. Kekuatan kita sebelumnya masih dibatasi. Namun selama beberapa hari ini, kekuatan kekuasaan kita meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kalian berdua masing-masing bertanggung jawab atas 6 kekuasaan. Kalian tidak akan jauh lebih buruk daripada Orpan dengan kekuatan kalian saat ini, ucap Patua Pancing sambil menghela napasnya. Tapi, kalian juga harus bersiap-siap. Orang-orang yang ingin Damar mati sangat banyak. Kita juga tidak memiliki jaminan apapun bahwa orang-orang itu tidak akan menyerang Damar. Begitu Damar keluar, mungkin akan ada perang mematikan. Aku percaya dengan ucapanmu. Sekarang aku sudah membuat keputusan, ucap Elvio dengan getir. Lalu dia lanjut berkata, omong-omong, kamu berdua sudah beberapa tahun tidak melakukan penyerangan. Sekarang kebanyakan orang sudah melupakan kami. Setelah perang ini, urutan 8 planet utama juga harus ditulis kembali. Patua Pancing tersenyum. Krisis dan bahaya itu hidup berdampingan. Elvio mengangguk. Selanjutnya, mari kita tunggu Damar keluar. Aku bisa merasakan bahwa waktu dia untuk keluar semakin lama semakin dekat. Setelah itu, Elvio bergumam sambil menatap pedang panjang yang ada di tangannya. Apakah masih ada cara untuk menuju tahap peak? Ada, balas Patua Pancing. Kamu bisa mencarinya sendiri.
Jika kamu menjadi dewa seni bela diri, mungkin kamu bisa berdiri di bawah Haru. Selain itu, posisi Galaxy Hero juga bisa meningkat dengan cepat. Elvio terdiam sejenak, lalu dia bergumam sambil melihat pedang yang ada di tangannya. Bersambung, 1859. Di sisi lain, di Origin Place, tepatnya di planet Tensei, sebuah pesawat besar berhenti di alun-alun. Damar dan yang lain sedang membawa beberapa bahan ke atas pesawat. Tidak lama setelah itu, mereka berjalan ke pesawat. Mengenai cara mereka untuk pergi, mereka juga belajar dari penjelasan Elvio melalui pengikut Dewa Galaxy Hero. Jika mereka ingin pergi, itu hal yang cukup mudah. Mereka akan menggunakan daya dorong balik pesawat. Lalu semua prosedurnya harus dikendalikan oleh seseorang, dan waktunya juga cukup lama. Tentu saja, sedikit waktu ini bukanlah apa-apa bagi Damar dan yang lain. Semua bahan ini juga dikumpulkan oleh beberapa orang setelah mereka mendapatkan 2 planet utama. Mereka mendapatkan banyak bahan langka yang berguna, seperti obat dan senjata. Bumi sebenarnya cukup kekurangan bahan-bahan ini. Meskipun Bumi merupakan salah satu 8 planet utama, tetapi Bumi cukup kekurangan mineral dan sejenisnya. Teknologi Bumi juga tidak bisa menjelajah langit berbintang. Sebagian besar barang harus dikirim oleh Damar ke Bumi. Aku sedang terburu-buru kali ini, dan aku harus cepat pergi, ucap Thalia. Aku lihat planet Pyro diserbu, dan aku sebenarnya merasa kecewa. Namun kita baru saja membangun patung, apakah kita bisa bekerja sama? Damar menarik napas lalu berkata, jika kita pergi semakin dalam, pasti akan sedikit sulit. Namun kita masih akan kembali lagi ke tempat ini. Jika saatnya tiba, mungkin kita bisa mencari cara untuk membawa mereka di bawah komando dan bekerja sama dengan kita. Thalia mengangguk. Pertama-tama, Guntur meregangkan lehernya. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Setelah kita keluar, aku tidak tahu akan ada berapa orang yang akan menghalangi kita. Damar mengayunkan Dragon Sword di tangannya dan berkata, kita harus mengakhiri rasa dendam kita dengan Big Jade. Setelah itu, dia mengendalikan pesawat. Ayo pergi, mari kita pergi meninggalkan Origin Place. Pesawat itu perlahan-lahan naik dan lepas landas. Pesawat itu pergi mengarah ke kabut putih yang berada di sekitar Origin Place. Pada saat yang sama, galaksi Big Jade pun mendekat. Hari ini di planet Fozi, semua orang menetap di markas sementara orang-orang Big Jade karena Uncomon level sudah hancur sepenuhnya. Mereka semua juga tidak akan ditangkap oleh aturan alam semesta. Namun tepat pada hari ini, sebuah kapal perang besar mulai naik perlahan-lahan. Beberapa pesawat mulai berkumpul, lalu pergi menuju kedalaman langit berbintang. Lebih dari 200 juta orang yang selamat dari Big Jade memasuki langit berbintang pada saat ini. Sebagian besar di antara mereka adalah ahli bela diri yang ada di atas tingkat Undying Flame. Ini akan menjadi serangan yang menghancurkan bagi planet biasa manapun. Pada saat yang sama di kedalaman langit berbintang, sebuah pesawat berwarna emas melayang di udara. Pesawat itu bergegas menuju planet utama. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal ini? Dewa Perang menghela napasnya. Jika kita melakukannya, ini mungkin akan sepenuhnya menghapus etnis Big Jade begitu kita kalah. Sorot mata Orpan tampak sangat kesal. Kita sudah tidak bisa mundur. Bahkan jika kita kalah, aku juga akan membuat Damar menderita bersama denganku. Karena Big Jade sudah dihancurkan, maka kita akan menghancurkan bumi lagi. Dewa Perang melihat Orpan dengan kagum. Jadi, apakah kamu berpikir bahwa kita akan kalah? Ucapnya. Orpan tersenyum dingin. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, pasti akan ada terobosan dengan kecepatan yang dimiliki Damar. Tapi aku sama sekali tidak yakin seberapa kuat dia bisa menembus. Lalu mengapa dia membiarkan orang-orang planet kita menyerang mereka? Tanya Dewa Perang lagi. Kita bunuh Damar dan yang lain lalu masuk kembali ke bumi. Apa itu tidak mudah? Saat ini, bumi hanya memiliki beberapa ahli bela diri Uncomon level, bahkan kayaknya bisa dihitung jari. Aku hanya bersiap untuk jaga-jaga saja, balas Orpan. Aku mengatakan kemungkinannya saja. Jika kita kalah kita juga punya sebuah pilihan, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita saat waktunya tiba. Dewa Perang merenung sejenak. Damar sangat mencintai bumi sama seperti kita yang juga mencintai Big Jade. Dia tidak mau melihat bumi hancur di tangan kita, lanjut Orpan. Jadi aku telah membuat keputusan ini. Pesawat terus naik ke atas.
Setelah 2 hari akhirnya mereka hampir mendekati kabut putih. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan mengendalikannya, kalian beristirahatlah atau..." "Tidak apa-apa, jumlah kita cukup banyak," ucap Guntur. 2 orang dalam satu kelompok. Pada saat yang sama, Damar menatap ke arah Liam dan Yun sambil berkata, "Setelah keluar nanti, kita mungkin akan diserang banyak orang. Kemudian, meskipun kita masih belum seberapa, kita tidak akan bersembunyi. Aku dan Liam akan ikut berperang. Aku merasa tembusan seni bela diriku tidak kalah jauh, mungkin dalam pertempuran ini ada kesempatan untuk menyerang mereka," ucap Yun dengan nada yang tenang. Damar menatap Lilia dan berkata, "Lilia, saat perang terjadi bawah Harera dan para tetua bersembunyi." "Baik," Lilia mengangguk. Lilia tidak ingin memaksakan diri ikut ke dalam pertempuran, dia tahu jelas kesenjangan antara dewa dan bukan dewa. Thalia sudah memahami makna Phoenix ditambah dengan karakteristik unik dari Half God level. Walaupun dia sepertinya tidak bisa melawan ahli bela diri tingkat dewa, tapi dia punya kesempatan untuk menunda satu orang. Namun bagi orang lain termasuk Guntur dan Lutfi tidak punya kesempatan itu. Setelah itu Damar menatap serius ke arah Guntur dan Lutfi lalu berkata, "Kalian berdua juga tidak perlu ikut dalam perang kali ini biar aku saja dan Thalia." Ucapan Damar membuat Guntur mengernyit. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setelah keluar nanti, naik ke pesawat dan pergi ke bumi terlebih dahulu." Guntur mengerutkan keningnya. Damar tersenyum dan berkata, "Jika nanti aku dan Thalia kalah dan mati di sini, aku serahkan bumi pada kalian." Wendy dan Yani masih di sana, tidak ada kesempatan untuk kembali di masa depan. Guntur menatap Damar. Kali ini, dia juga tidak memaksa. Meskipun dia hanya Half God level, tetapi dia pertama kali masuk ke Half God level. Dia tidak bisa menerima serangan dari ahli bela diri tingkat dewa, jadi dia berkompromi. Dia paham jika dia ikut berperang, dia tidak akan banyak membantu. Selain itu, dia juga akan membuat perhatian Damar dan Thalia terganggu. Guntur mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika..." Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu kalah, aku akan melaksanakan keinginanmu. Bumi tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain." Damar menyeringai dan berkata, "Kami belum tentu kalah." "Baiklah," ucapnya sambil tersenyum, "bersiaplah untuk pergi." Setelah mengatakan itu, Damar membawa pesawat melaju ke kabut putih tak berujung. Jalan sebelumnya telah ditutup, mereka sama sekali tidak punya jalan. Tetapi setelah memasuki kabut putih, mereka dapat merasakan dengan jelas kekuatan tarikan yang datang dari belakang. Damar melajukan pesawat dengan cepat. Satu demi energi mulai keluar dari ekor pesawat. "Pergi dan tambahkan beberapa energi stone," perintah Damar. Guntur mengangguk. Dia dengan cepat berlari ke kabin, lalu menambahkan banyak energi stone ke dalam pesawat. Pesawat mulai naik dengan cepat. Tiba-tiba, suara bersenandung bergema dari pikiran Damar. Pada saat yang sama, sebuah suara tak asing bergema lagi. Kebahagiaan telah kembali. Suara itu sangat tak asing, seperti dengan jenis godaan yang berbeda masuk ke dalam tubuh Damar menyebabkan dia kehilangan jiwanya. Perjalanan ke Gunung Kekacauan ini telah mengajari Damar banyak hal. Contohnya kalimat kebahagiaan telah kembali yang ternyata merupakan sebuah mantra mistik. Mantra ini dipraktikkan oleh klan penjaga pintu yang sampai saat ini pun Damar masih belum tahu mereka siapa. Pada saat ini, jantung Damar tiba-tiba mulai berdetak kencang. Damar melihat bahwa dalam kegelapan tak berujung di bawah kabut putih ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berkumpul. Di tengah kegelapan, sebuah pintu yang energinya sangat kuat tiba-tiba terbentuk. Bersambung, 1860. Pintu ini sepertinya sudah ada di tempat itu sejak zaman kuno. Kali ini berbeda dari terakhir kali dia masuk. Kali ini, Damar merasa bahwa pintu ini sepertinya memiliki daya tarik yang tak ada habisnya baginya. Otaknya bahkan kehilangan akal saat ini, dia mulai melajukan pesawat tanpa sadar. Damar, Thalia, Lilia dan yang lainnya terbelalak kaget saat melihat tingkah Damar. Mereka juga melihat adegan ini. Namun Damar sepertinya tidak mendengar mereka sama sekali. Damar terus melajukan pesawat dan mencondongkan tubuh ke pintu ini. Raut wajah Thalia berubah. Kemudian dia bergegas datang ke sisi Damar dan mendorong Damar menjauh. Thalia dengan cepat menekannya, mengendarai pesawat kembali ke orbit aslinya dan pergi dengan cepat pergi dari sana. Di mata Damar, hanya ada pintu itu saat ini.
Pintu itu sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya, menariknya untuk mendekat. Dia didorong oleh Thalia. Dia juga tidak menyadarinya, Damar hanya menatap kosong ke Stargate. Stargate sepertinya mengikutinya. Ada kegelapan di depan pintu, dan juga di balik pintu. Sedikit cahaya tiba-tiba menyebar perlahan pada titik waktu tertentu. Kemudian bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi udara, menunjukkan satu demi satu makhluk tak dikenal seperti naga, phoenix, dan lainnya. Pada titik waktu tertentu, makhluk-makhluk ini menghilang lagi. Lalu cahaya bintang langsung berubah menjadi cahaya bintang yang tak berujung. Cahaya itu sepertinya menerangi seluruh ruang gelap yang tak berujung pada saat itu. Sangat indah. Lilia bergumam sambil melihat adegan ini. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan ketika mereka memasuki Origin Place. Thalia menjadi kagum pada saat ini. Emosi sedih mulai menyebar di dalam hatinya, dua garis air mata panas mengalir keluar dari lubuk hatinya. Di tubuhnya, ada kumpulan api sedang berdenyut. Damar, Thalia, omel guntur. Gawat, apa yang terjadi dengan dua orang ini? Dorong Thalia menjauh. Kendalikan api di tubuhnya, jangan hancurkan pesawat ini atau kita semua akan mati di sini. Benar, setelah Damar, Thalia yang menerbangkan pesawat juga jatuh ke dalam Fata Morgana ini. Lilia mengambil alih kendali pesawat dari Thalia. Guntur menatap Lilia dengan waspada. Dia menyadari bahwa Lilia tidak banyak berubah, hanya saja Damar dan Thalia, keduanya menatap kosong cahaya bintang di kejauhan. Kabut putih saat ini tidak berubah gelap, sebaliknya seolah berubah menjadi langit berbintang. Pesawat Damar dan yang lainnya terus bergerak maju di antara bintang-bintang di sepanjang galaksi, berlawanan dengan gravitasi. Di mata Lilia dan yang lainnya, ini hanyalah langit berbintang, tetapi di mata Damar, yang dia lihat saat ini benar-benar merupakan dua hal yang berbeda. Cahaya bintang ini seakan membawa semacam memori. Saat ini seberkas cahaya perlahan-lahan membesar di hadapannya. Dia seolah-olah berada dalam sebuah dunia di mana dia melihat seekor naga bercakar 5 yang melingkar di puncak sebuah gunung. Di sekitar naga itu, terdapat tumpukan harta karun yang dia kumpulkan. Dia menatap segala sesuatu di dunia itu dengan tatapan acuh tak acuh, bagaikan dewa yang menguasai dunia tersebut. Sampai suatu ketika, tiba-tiba ada kegemparan di seluruh dunia. Dia bangkit dari tempatnya dan dia bergegas menuju pintu yang berkilauan dengan cahaya bintang. Dia berubah seiring dengan langkah kakinya, 9 perubahan terus-menerus terjadi pada tubuhnya. Begitu juga yang ada di mata Thalia. Semua yang dia lihat juga merupakan bintang yang sama, di bintang itu seolah ada memori yang tersegel. Itu adalah lautan api, ada seekor phoenix di bawah lautan api tersebut. Suatu hari, di atas langit, Stargate muncul dalam sekejap, phoenix itu mengepakkan sayapnya, lidah api berkobar dan melesat ke kaki langit. Dalam waktu singkat, mereka semua bergegas menuju Stargate. Mereka datang dengan penuh semangat dan tekad. Sepanjang perjalanan, ada begitu banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa makhluk yang sedang berjalan menuju Stargate, berhenti tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya berdiri diam di tempatnya masing-masing dan menahan napas. Makhluk-makhluk ini, ada manusia, ada binatang, dan ada makhluk yang belum pernah Damar dengar sebelumnya. Naga itu berjalan di garis terdepan. Yang mengikutinya ada phoenix dan juga berbagai macam makhluk lainnya. Mereka tampaknya telah menghabiskan begitu banyak waktu hingga akhirnya sampai di depan Stargate. Namun pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba mulai bergetar hebat. Stargate runtuh, langit dan daratan terpisah, seluruh tempat ini tampaknya akan mencapai akhirnya. Daratan itu terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mulai memencar ke berbagai tempat. Dunia ini, tampaknya meledak hebat dan ledakan itu menghancurkan seisi dunia. Naga bercakar 5 ini tampaknya pingsan. Di tubuhnya, Dragon Nine Changes muncul kembali. Tepat pada saat itu, Damar yang berada di atas pesawat diselimuti oleh lapisan sisik berwarna merah muda. Kekuatan jiwa yang menakutkan meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, sisik merah muda di tubuh Damar telah menghilang dan aura mengerikan kembali meningkat. Hingga pada titik tertentu tampaknya telah mencapai puncak aura mengerikan Damar yang sebelumnya, tetapi tidak hanya berhenti di situ dan terus meningkat. Di sisi lain, Thalia juga sama, lidah api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Di belakang punggungnya, sepasang sayap yang terbuat dari api terbentang. Napasnya yang panas seolah akan melelehkan seluruh dunia. Air mata panas mengalir tanpa henti dari mata Thalia.
dia sangat sedih, dia seolah melihat keruntuhan suatu zaman, akhir dari zaman tersebut. Air mata yang mengalir keluar dengan cepat berubah menjadi uap. Tak jauh dari sana, Lilia sedang mengendalikan pesawat sekaligus berusaha sekuat tenaga menggunakan Qi untuk menahan perubahan di tubuh Thalia, menahan lidah api Phoenix yang membara. Kalau tidak, pesawat ini mungkin akan langsung meleleh oleh apinya. Hanya mereka yang tahu apa yang terjadi pada mereka, kata Guntur dengan iri. Dalam pandangan Damar, entah sudah berapa lama, dia melihat seekor naga dan seekor Phoenix yang saling menunjukkan bahwa dunia mereka yang sebenarnya telah berubah menjadi langit yang penuh bintang. Naga dan Phoenix itu terbangun di tengah kekacauan, mereka saling berpelukan, lalu berjalan menuju kegelapan tak berujung. Nging, pada saat ini, suara berdenging kembali terdengar. Semua ini bagaikan sebuah ilusi. Semua yang Damar lihat menghilang, semua cahaya bintang berkumpul kembali pada saat ini, lalu berubah menjadi Stargate. Saat ini, sebuah suara lembut terngiang di telinga mereka. Aku datang, aku lihat, aku catat. Kemudian, Stargate perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Semuanya benar-benar bagaikan ilusi. Damar dan Thalia, mereka berdua bergidik. Dragon Nine Changes, Immortal Phoenix. Damar dan Thalia berseru bersamaan, lalu mereka pun saling berpandangan. Sial, kenapa kalian? Apakah kalian sudah sadar? Guntur marah-marah, lalu melanjutkan, cepat matikan apinya. Aku hampir matang terbakar. Kata-kata Guntur membuat mereka kembali sadar. Thalia buru-buru mematikan apinya. Ada apa dengan kalian? Ketika kita masuk, kalian juga pernah langsung kehilangan ingatan dan kali ini terjadi lagi yang seperti ini, kata Lilia dengan kening berkerut. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku juga tidak tahu, tadi ketika aku ada di dalam cahaya bintang itu aku melihat sesuatu. Aku ragu, mungkinkah yang disebut Stargate itu telah merekam kejadian The Big Bang. Thalia juga mengangguk dan menyahut, aku juga melihatnya. Kenapa aku tidak melihat apapun? Tanya Guntur ragu-ragu, lalu melanjutkan, begitu kalian melihat hal ini, apakah bisa meningkatkan kekuatan kalian? Mungkin hanya keberuntungan saja. Aku tidak menyangka ketika aku berada di fase itu, aku dapat memahami Dragon Nine Changes. Sahut Damar, aku juga jadi memahami arti dari Phoenix. Kata Thalia lamat-lamat, bersambung.